Hai Marketeers, jumpa lagi dengan saya Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. Pandemi COVID-19 membuat akselerasi ekonomi digital semakin dipercepat. Laju ekonomi digital dibantu dengan pengelolaan data yang baik sebagai basis inovasi produk dan layanan untuk konsumen. Gojek menilai data adalah sesuatu hal yang penting, terutama data pribadi untuk memberi rasa aman kepada individu. Tata kelola data sangat penting saat penetrasi digital atau transformasi digital yang bergerak cepat semasa pandemi. Melihat hal ini, Gojek memiliki tim Data Protection Officer. Tim ini dibentuk khusus membantu perusahaan dan manajemen untuk mengelola data pribadi. Sejak tahun 2019, Gojek sudah mengeluarkan penyamaran angka atau number masking. Dengan number masking, antara pengguna dengan mitra driver tidak dapat menukar nomor telepon genggam. Gojek juga telah menjalankan edukasi secara sustainable sejak tahun 2019 hingga sekarang, agar terjadi peningkatan literasi digital. Pemanfaatan data di Gojek sendiri terdiri dari dua hal, yaitu data pengambilan keputusan dan membangun sisi dari produk-produk yang inovatif untuk pelanggan, mitra driver, merchant, dan lainnya. Bagaimana selengkapnya strategi pengelolaan data Gojek ini? Kita simak pemaparan Ardanti Nurwidia, VP Public Policy and Government Relation Gojek, dan Safri Bahar, VP Data Science Gojek berikut ini. Saat ini penggunaan data di industri termasuk industri digital, saya pikir sudah dipakai sangat luas, termasuk di Gojek. Saya ingin bertanya ke Mbak Ardanti, dengan tadi sudah disinggung oleh Mas Tony, jadi kira-kira seperti apa sih data yang digunakan oleh Gojek dan standarnya seperti apa ketika itu diolah? Ya, terima kasih banyak Mas Nafi pertanyaannya. Jadi di Gojek ini kita memang betul-betul memandang bahwa data itu sesuatu yang penting, terutama untuk data pribadi. Dan pengolahan data dan data pribadi itu pun dipisahkan dan dibedakan. Tadi Pak Tony sudah menyampaikan bahwa data itu tuh bermanfaat kalau sudah digabungkan dan sudah memiliki value. Nah, untuk data pribadi terutama yang memang sifatnya itu adalah terkait dengan suatu individu dan memberikan rasa aman kepada suatu individu itu, kami sangat memberikan atensi terhadap hal tersebut. Maka daripada itu di Gojek sendiri sekarang kami sudah memiliki Data Protection Officer. Jadi Data Protection Officer itu sebetulnya adalah suatu tim yang dibentuk yang khusus harus membantu perusahaan dan manajemen untuk mengelola data pribadi. Jadi contoh-contoh pekerjaan yang mereka lakukan adalah untuk membuat suatu kebijakan internal, untuk mengatur data mana yang bisa dibagikan kepada pihak ketiga, dan apakah pembagian data ke pihak ketiga itu beralasan dan memiliki dasar hukum, dan juga melakukan serangkaian pelatihan-pelatihan bukan hanya kepada karyawan, tetapi juga kepada mitra kami. Kalau di Gojek sendiri, kami memiliki lebih dari 2 juta driver, 800.000 UMKM, dan pastinya untuk mereka dapat merasa aman dan nyaman itu dibutuhkan juga pengetahuan dan keamanan yang mereka bisa pahami. Nah, daripada itu kita bikin kampanye-kampanye, salah satunya adalah dengan Aman Bersama Gojek. Di Aman Bersama Gojek itu kita memberitahu sebetulnya modus operandi apa saja sih yang sekarang sedang ada di pasaran, lalu bagaimana cara mengatasinya, dan kita juga memberitahu kepada mereka, kepada merchant, kepada driver dan pengguna, bahwa data pribadi mereka itu sangat penting termasuk OTP. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya, menarik Mbak Danti. Jadi sudah sampai pada ke data protection ya. Ini sebenarnya nanti kan dielaborasi lebih jauh di belakang. Tapi sebelum ke sana saya ingin ke Mas Safri ya. Tadi kan sudah digambarkan juga bagaimana data itu akan dimanfaatkan kemudian bisa punya nilai atau value gitu ya. Nah, bentuk-bentuk pemanfaatan data di Gojek itu lebih ke sisi apanya, Mas? Ketika misalkan sudah dikumpulkan oleh di Gojek ini sebenarnya data ini biasanya kan banyak fitur atau layanannya gitu ya. Itu dimanfaatkan bagaimana sih data itu ya? Mungkin orang awam
masih bertanya-tanya, atau termasuk saya gitu ya. Sebenarnya tadi Mbak Danti sudah sedikit menyinggung gitu ya, dari mitra Gojek dan seterusnya gitu. Tapi kumpulan-kumpulan data itu diolah oleh Gojek untuk menjadi hal yang kedepannya akan punya power lagi data tersebut. Kira-kira seperti apa tuh data yang sedang dikumpulkan oleh Gojek dan pengolahannya itu, Mas Afri? Terima kasih banyak Mas Nafi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi sempat disinggung oleh Pak Tony tadi. Jadi pemanfaatan data itu sebenarnya sangat banyak. Kalau di Gojek sendiri saya mungkin coba dilihat dari dua sisi ya. Jadi yang pertama dari sisi pengambilan keputusan, yang kedua dari sisi membangun produk-produk yang inovatif buat pelanggan kita. Bukan cuma pelanggan tapi buat mitra driver kita, mitra merchant UKM kita, dan yang lainnya. Dari sisi pengambilan keputusan, sebenarnya salah satu kegunaan dari data itu adalah untuk menentukan titik permasalahan sebenarnya. Jadi kan kalau kita lihat kita punya sumber daya sangat terbatas ya, kita mesti mengalokasikan sumber daya tersebut untuk memecahkan masalah yang tepat dan masalah yang sebenarnya benar-benar menjadi friksi buat pelanggan kita. Jadi data itu sangat berguna di bidang itu ya. Terus yang kedua adalah dalam pembuatan produk-produk yang inovatif. Ya mungkin saya ambil contoh, kalau kita lihat misalkan GoFood ya, kita kan punya data misalkan tiap makanan ini waktu penyiapannya berapa lama sih, kalau masak martabak berapa menit, kalau masak nasi goreng berapa menit misalkan ya. Dan jadi data itu kita ambil, kita olah, dan bisa jadi memprediksi kira-kira kalau misalkan pelanggan kita memesan makanan itu berapa lama sih waktunya. Jadi kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk memberikan order itu ke mitra driver kita sedemikian hingga mereka tidak perlu menunggu lama gitu di merchantnya. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita tahu kalau misalkan untuk bikin nasi goreng misalkan butuh waktu 15 menit, jadi ordernya nggak langsung dikasih, tapi kita tunggu dulu 10 menit baru kita kasih ordernya ke mitra driver gitu ya. Mungkin kelihatannya waktu ini nggak banyak gitu 10 menit, tapi kalau kita akumulasi selama 1 hari misalkan, bisa jadi 2-3 jam waktu itu bisa dipakai untuk bersama, misalnya menghabiskan waktu dengan keluarga sama anak istri mereka misalkan. Jadi itu mungkin salah satu contoh dari banyak sebenarnya kasus-kasus di mana data tersebut kita olah menjadi produk-produk yang inovatif ya. Terus mungkin lagi poin saya selanjutnya adalah kadang-kadang ada persepsi di masyarakat bahwa sebenarnya terutama data itu selalu konotasinya jelek ya karena data individu dan sebagainya. Sebenarnya kalau untuk pembuatan data inovasi yang bersifat inovatif tersebut, yang paling penting adalah data agregat, Mas Nafi. Jadi data agregat itu sebenarnya untuk memperlihatkan tren ya. Jadi mungkin itu cuma sekedar ini aja, sekedar komen aja gitu ya. Itu mungkin dari saya Mas Nafi. Makasih banyak. Ya. Menarik Mas, termasuk terakhir ya yang di agregat tadi itu. Apakah tadi misalkan ya dari mitra Gojek sampai 2000 kemudian itu mulai dari driver dan seterusnya. Dari sisi teknologinya nih Mas Afri, sudah seperti apakah ya yang ada terutama di Gojek karena kita Mas Afri dan Mbak Danti juga di Gojek, teknologi yang dibangun kemudian bisa menghubungkan di antara data tersebut, di antara mitra kemudian sampai bisa ngambil keputusan kira-kira pengembangannya ke depan seperti apa. Apakah ini mempunyai tantangan tersendiri nih Mas? Karena kan selama ini biasanya ketika pengembangan data biasanya terkait dengan pengembangan teknologi atau IT. Nah, ada nggak hal-hal yang bisa di-share nih Mas Afri mungkin bagi pelaku yang lain atau startup yang lain? Ya, terima kasih banyak ya Mas Nafi. Jadi tentunya teknologi pengolahan data itu sangat berkembang dengan pesat dan dan kontinu gitu ya. Jadi benar-benar mungkin salah satu tantangan yang kita dapat adalah gimana caranya mencari sumber daya manusia yang mumpuni, yang bisa dengan sangat cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Karena untuk memproses jumlah data yang begitu besar menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat itu mungkin bukan pekerjaan yang gampang, yang straightforward. Ada banyak faktor mungkin seperti Mbak Danti tadi uraikan dari salah satu proteksi data, bagaimana caranya biar kita punya misalkan identifier yang bisa menghubungkan data tersebut biar dia jadi tepat guna. Jadi memang salah satu tanda tangan kita adalah
bukan cuma dari infrastruktur tapi juga dari sumber daya manusia yang mumpuni, biar kita bisa mengolah data tersebut menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Iya. Ya, sebetulnya memang tata kelola itu sangat sangat penting ya Mas ya. Saya boleh nggak tunjukkan slide saya yang poin kedua? Ya, silakan. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita ya next. Kalau kita lihat di sini memang yang namanya penetrasi digital atau transformasi digital itu sesuatu hal yang inevitable gitu. Apalagi dengan adanya pandemi kita juga melihat bahwa semakin banyaknya orang yang beralih ke internet. Jadi memang cukup tinggi nilai atau persentase orang-orang yang pertama kali menggunakan aplikasi, baik itu Gojek maupun aplikasi yang lain, atau UMKM yang pertama kali berjualan online di masa pandemi ini. Jadi kalau tadinya pemerintah sangat fokus bagaimana sih untuk meningkatkan penetrasi digital, sebetulnya pandemi inilah yang ternyata menjadi katalisator dari transformasi digital. Nah, transformasi digital kita tuh sangat pesat sekali, Mas. Kalau kita lihat di sini populasinya tuh 272 juta, pengguna internet itu sudah 75% atau bahkan lebih. Nah, dan nilai ekonomi internet Indonesia ini diprediksi di tahun 2025 akan mencapai 130 miliar. Melihat bahwa transformasi digital ini sangat berjalan cepat, memang kalau kita bicara tentang sumber daya atau kita bicara tentang manusia, kadang-kadang manusianya ketinggalan dengan teknologi. Jadi banyak kejadian-kejadian di mana manusianya itu belum memahami atau familiar dengan bagaimana sih menggunakan teknologi. Next slide ketiga. Kalau kita lihat di sini memang komunitas atau masyarakat Indonesia di slide selanjutnya itu memiliki kapasitas dan memiliki understanding terhadap literasi digital itu masih cukup rendah. Jadi kita pernah bekerjasama dengan CFDS UGM di sini untuk membuat mapping sebetulnya masyarakat Indonesia itu pengetahuannya atau literasi digitalnya itu seperti apa sih. Nah, literasi digital ini sangat luas Mas, dari cara mereka menggunakan internet, menggunakan aplikasi, sampai mereka memahami mana sih yang data pribadi, mana yang bukan. Dan di sini kita lihat bahwa tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih banyak yang di dasar dan menengah. Dan ini merupakan suatu jawaban kenapa di peringkat dunia pun di Global World Digital Competitiveness Index kita masih di 56 dari 63. Artinya kita masih di 10 terbawah dari negara-negara yang mengikuti survei di World Digital Competitiveness Index. Dan salah satu unsur dari penerapan ranking ini adalah kemampuan dari masyarakat Indonesia untuk mengetahui tentang literasi digital. Jadi terkait dengan tata kelola, memang masih banyak PR Mas. Jadi di dalam Gojek sendiri kami selama 2 tahun terakhir sangat berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan keamanan dari pengguna. Di beberapa tahun terakhir, contohnya di 2019 kami sudah mengeluarkan number masking, di mana antara user atau pengguna dengan mitra driver kami sudah tidak perlu bertukar nomor handphone. Dan ini merupakan salah satu bentuk tata kelola kami dari sisi teknologi. Tetapi hal tersebut tidak cukup kalau tidak didampingi dengan edukasi. Nah, maka daripada itu edukasi ini merupakan sesuatu hal yang kita jalankan secara sustainable sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 supaya terdapat peningkatan literasi digital dan supaya pengguna kami juga maju bersama dengan teknologi yang ada dalam Gojek. Seperti itu, Mas. Ya, menarik. Saya sedikit mengulik aja tadi inovasi yang dilakukan oleh Gojek salah satunya tadi itu ya, number making tadi itu ya. Ya. Jadi dia bisa. Itu awalnya karena terbetik dari case apa ya Mbak Danti ya? Iya, jadi number masking betul sekali. Nah, number masking ini memang merupakan suatu bentuk proteksi kami terhadap pengguna dan bukan hanya kepada pengguna tetapi kepada driver juga. Jadi dulu memang ada beberapa keluhan di mana pengguna atau driver ini masih berkomunikasi dan masih dapat saling kontak meskipun layanan tersebut sudah selesai. Dan hal tersebutlah yang mencetuskan kenapa harus adanya number masking, di mana number masking ini kami akan merutekan ke nomor yang terpusat sehingga orang tidak saling bisa akses nomor handphone dan
akses komunikasi itu ditutup waktu layanan selesai. Nah, mungkin Mas Syafri bisa jelaskan lebih lanjut nih, ceritanya gimana sampai number masking itu bisa. Ya, menarik karena dulu saya ingat banyak chat-chat yang bertebaran itu. Silakan Mas Syafri. Ya, jadi kalau mungkin saya ingin coba ngambil dari satu sisi gitu. Mungkin tadi salah satu kasusnya dalam bermasking. Saya mungkin mau angkat satu kasus. Tadi di pertanyaan mana tuh gimana dari suatu masalah gitu tiba-tiba jadi produk gitu ya, Inspire, dan saya akan nanti hubungkan dengan gimana kebijakan tata kelola di Gojek ya. Saya mungkin boleh tolong ditampilkan slide saya di nomor 2. Nah, ini ada yang menarik Mas Nafi ya. Jadi ini saya juga mungkin akan ilustrasikan gimana salah satu prinsip tata kelola data itu bahwa kita mesti menggunakan data untuk menyelesaikan permasalahan yang tepat gitu. Nah, mungkin kalau saya lihat mungkin latar belakang dari masalah ini adalah kita perhatikan begitu kita lihat data bahwa ternyata kalau kita bandingkan jumlah komunikasi antara mitra driver dan pelanggan kita di mall-mall dibandingkan dengan tempat lain itu hampir 2 kali lebih banyak. Nah, jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa ternyata ini masih ada kebingungan ternyata. Kadang-kadang agak susah kalau misalkan sebelum ada fitur ini, kita mau misalkan minta dijemput, itu lokasinya bisa sangat acak sekali gitu ya di mall ya. Nah, berangkat dari data ini, ini ada masalah yang kita mesti selesaikan. Nah, dari sini kita coba pindah lagi ke gear selanjutnya dengan berpikir bahwa kira-kira solusi apa nih? Kita punya data seperti ini, kira-kira kita ada solusi apa nih ceritanya? Kebetulan pada waktu itu kita bisa kita dari percakapan antara mitra kita dan pelanggan kita itu kita punya teknologi kecerdasan buatan, dan dari kecerdasan buatan ini sebenarnya kita bisa merangkum kira-kira titik-titik penjemputannya itu mau ditaruh di mana yang paling efisien ya, dan labelnya seperti apa gitu. Jadi proses berpikirnya data itu bukan cuma tadi untuk produk inovasi ya. Jadi pertama menemukan permasalahan yang tepat untuk diselesaikan. Terus yang kedua dengan menggunakan data-data itu ternyata kita bisa menggunakan teknologi terbaru di bidang kecerdasan buatan untuk melakukan pelabelan titik-titik gitu ya. Dan sampai sekarang mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di acara ini bisa menggunakan fitur itu gitu ya. Begitu kita keluar dari mall sudah ada 3 atau 4 titik misalkan, jadi penjemputannya bisa lebih lancar gitu dengan mitra driver. Nah, itu mungkin sebagai salah satu contohnya Mas ya. Mungkin bisa dimatikan ini slide-nya. Nah, saya coba ingin kembangkan lagi ke dari cerita tadi, kira-kira proses tata kelola data kita berpikirnya seperti apa sih? Karena kebetulan Mas Nafi juga nanya ya. Jadi saya mungkin bisa bilang bahwa kalau terutama di tim data di Gojek ya, selalu saya sangat anjurkan bahwa data itu sebenarnya kalau kita tidak berikan konteks, dia akan cuma jadi sekedar angka aja gitu. Dalam artian bahwa semuanya, kalau kita misalkan mengembangkan solusi, selalu kita berusaha tampilkan juga sisi-sisi humanis gitu ya. Jadi dalam artian begitu misalkan saya ada data yang saya lihat di belakang komputer saya seperti ini, selalu kita ke lapangan lagi untuk misalkan ngobrol dengan mitra driver kita gitu buat memastikan benar nggak sih masalahnya seperti ini, datanya mengatakan seperti ini, di lapangan benar nggak kejadian seperti itu. Jadi dalam artian kita selalu mesti mengkombinasikan antara data dengan pendekatan tadi gitu, first principle thinking gitu ya, dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu mungkin salah satu prinsip-prinsip juga yang kita anut dalam mengolah data menjadi sebuah inovasi. Jadi selalu kita kawinkan lagi dengan kondisi di lapangan seperti apa, dan kita pastikan bahwa solusi yang kita bangun itu benar-benar menyelesaikan masalah yang meaningful gitu. Jadi masalah yang seharusnya memang dipecahkan gitu. Itu mungkin ya Mas Nafi ya. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers, teknologi pengembangan data di Gojek berkembang sangat pesat dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana cara mencari sumber daya manusia yang mumpuni dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.